wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Raffi Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan berbahasa Indonesia. Namun, sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada nada Diaul Haq dengan NIM 21862081116. Yang kedua ada Muhammad Tegar Aliyudin dengan NIM 218208001. Dan yang terakhir ada Novia Dwi Lestari dengan NIM 21862808092. Kesalahan berbahasa merupakan suatu penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Penyimpangan berbahasa secara sistematis dapat diartikan sebagai suatu penyimpangan berbahasa yang berlaku secara umum, sedangkan konsisten merupakan proses penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan. Lalu, bagaimana klasifikasi menurut para ahli? Kali ini saya akan membahas salah satu ahli yang bernama Tarigan tentang kesalahan berbahasa. Yang pertama ada berdasarkan tataran linguistik, yang kedua berdasarkan kegiatan berbahasa, yang ketiga berdasarkan sarana, yang keempat penyebab kesalahan, dan yang terakhir adalah berdasarkan frekuensi. Klasifikasi berbahasa menurut Tarigan yang pertama yaitu berdasarkan tataran linguistik, terdiri atas 5 kesalahan, yaitu terjadi pada bidang fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Lalu yang kedua yaitu berdasarkan kegiatan berbahasa, terjadi ketika penutur bahasa melakukan kesalahan keterampilan berbahasa yang pertama, menyimak, menulis, membaca, dan berbicara. Untuk berdasarkan sarana terbagi menjadi 2, yaitu secara lisan dan tulisan. Kesalahan bidang fonologi diantaranya adalah salah satu pelafalan fonomi menjadi fonema. Contohnya pada kata air berubah menjadi air. Dalam bidang morfologi salah satunya adalah tidak dilakukannya peluluhan fonem. Contohnya pada kata tumis berawalan dari kata menumis. Sedangkan seseorang yang melakukan kesalahan berbahasa menulis dengan cara mentumis. Pada bidang sintaksis terkait penggunaan kalimat, contohnya saya tidak bisa melakukan hal itu. Kata dari kata hendak pada kalimat tersebut merupakan kata yang berasal dari penyerapan dari bahasa daerah tersebut, sehingga kesalahan pada tataran sintaksis yaitu salah satunya karena pengaruh bahasa daerah atau bahasa Jawa lainnya. Contoh berbahasa dalam bidang semantik salah satunya yaitu karena pasangan yang seasal, contohnya pada kata kurban berubah menjadi kalimat korban. Kedua kata ini adalah kata yang berasal pada kata dari bahasa Arab, dan kedua kata tersebut merupakan sama kata atau pada kalimat yang baku pada bahasa Indonesia. Akibat tidak kehati-hatian seseorang memakai bahasa, kedua kata tersebut sering terjadi penukaran bahasa atau penukaran pemakaiannya. Contohnya daging kurban yang akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Contoh yang kedua, jumlah kurban tanah longsor yang tewas sudah dipastikan.
Kedua contoh tersebut merupakan kalimat yang tidak baku, sedangkan yang baku adalah kurban. Kurban adalah yang menghasilkan atau yang membagikan kepada yang seluruh pihak menerimanya atau yang berhak. Dan jumlah korban yaitu tanah longsor merupakan seseorang yang sudah meninggal maupun yang sudah tewas sudah dipastikan. Satu contoh kesalahan berbahasa berdasarkan kegiatan berbahasa dalam kegiatan menulis, yaitu ketika kita menulis kata apotik yang seharusnya ditulis dengan kata apotek. Contoh klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan berbahasa yang benar, yaitu yang pertama lisan, ketika seseorang sedang berbicara, dan yang kedua tulisan, ketika seseorang melakukan kegiatan menulis. Untuk klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan atas dua. Yang pertama, pengajaran. Hal tersebut bisa terjadi dalam proses belajar bahasa. Hal ini bisa dilakukan oleh siswa itu sendiri atau juga bisa dilakukan oleh pengajarnya. Yang kedua, itu interferensi. Di sini diartikan sebagai masuknya bahasa pertama dalam bahasa kedua, yang sifatnya bisa merusak bahasa kedua. Klasifikasi kesalahan berbahasa berdasarkan frekuensi bisa terjadi pada dua tingkatan. Yang pertama, sering melakukannya kesalahan, dan yang kedua, jarang melakukannya kesalahan. Sering dan jarangnya memakai bahasa dalam melakukan kesalahan bergantung pada kompetensi dan kewaspadaan diri pengguna bahasa itu sendiri. Contoh kesalahan berbahasa dalam iklan layanan masyarakat. Yang pertama adalah sate. Berbicara tentang sate, kita mungkin merasa tidak ada yang salah dengan penulisannya. Namun, jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kita tidak akan menemukan kata sate. Kenapa? Karena penulisan yang tepat menurut KBBI adalah satai, yang artinya irisan daging ayam atau daging kambing yang dipotong kecil-kecil dan ditusuk, dipanggang, diberi bumbu kacang atau kecap. Walaupun masih banyak dan awam di kalangan masyarakat, namun kata ini mestinya harus dibiasakan di masyarakat agar tidak salah lagi pengucapannya. Yang kedua adalah praktek. Salah satu kata ejaan yang sering ditulis adalah praktik. Seringkali banyak yang menulisnya praktek, padahal praktek bukanlah kata baku. Melansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Praktik juga memiliki kata turunan seperti berpraktik dan mempraktikkan. Juga adalah pakai. Kata pakai ini banyak diucapkan oleh masyarakat dan juga banyak ditulis di papan-papan iklan. Padahal kata pakai ini adalah kata yang tidak baku. Dalam KBBI, kata yang benar adalah pakai, yang artinya menggunakan sesuatu benda atau barang. Jadi untuk sekarang, teman-teman, jika menggunakan kata pakai adalah pakai dalam berbicara dan menulis.